Hai guys, Everybody asking how we doing, say we good. Don't need no one to tell me how to live just like they would. It ain't their business, but they in it, I don't know why. Revolved around my life after I pertama saya akan menjelaskan lembaga-lembaga pendidikan Islam. Lembaga pendidikan Islam merupakan sebuah tempat atau lembaga di mana kita dapat menambah ilmu selain dalam kehidupan keluarga selama ini. Karena dalam kehidupan keluarga, kita pertama kali mendapatkan sebuah ilmu, baik itu ilmu agama, akhlak atau perilaku maupun teman. Lembaga pendidikan Islam adalah institusi atau penginapan berlangsungnya suatu proses pendidikan yang dilakukan dengan tujuan untuk memperbaiki perilaku individu ke arah yang lebih baik melalui hubungan dengan lingkungan sekitarnya. Selanjutnya adalah makna masalah pendidikan Islam. Pendidikan Islam menjadi sorotan ketika adanya masalah yang tumbuh dan berkembang di masyarakat. Biasanya yang menjadi problem adalah masalah moral, dan kemudian dipertanyakan sejauh mana keberhasilan pendidikan Islam selama ini. Jika persoalan yang ada di lingkungannya belum terselesaikan, apakah pendidikan Islam telah menjalankan perannya sebagai penyeimbangan pengarah dan pandangan hidup masyarakat? Maka berhasil dan tidaknya sebuah konsepsi pendidikan Islam jika betul-betul pendidikan itu telah mampu untuk menyelesaikan serentetan masalah yang terjadi di masyarakat. Dan ini kemudian kita tidak bisa melepaskan bahwa persoalan pendidikan Islam hanya berkutat pada wilayah yang berbau metafisika saja, atau kaitannya pada persoalan moral atau pada persoalan akikah, namun menjadi keseluruhan dari persoalan kehidupan, baik yang bersifat non-materi maupun materi, ekonomi, politik, sosial, budaya, kependudukan, dan lainnya, sebagai bentuk derivasi tauhid. Pendidikan agama bukanlah masalah penyampaian pesan-pesan verbal semata, yang cukup disampaikan pada aspek kognitif, tetapi lebih pada dimensi yang lebih mendasar dan hakiki, yaitu transfer of value. Tertanamnya nilai ajaran keimanan agama dalam diri peserta didik. Sehingga yang akan dikejar ketika melihat problem konseptual pendidikan Islam adalah mengenai suatu rumusan tujuan pembelajaran yang tidak lagi bisa konsisten dengan target yang diharapkan. Tujuan bidang studi biasanya lebih berfokus pada pemahaman, penjelasan, pencarian, dan penemuan. Selanjutnya adalah pokok-pokok permasalahan pendidikan Islam. A. Struktural. Secara struktural, lembaga-lembaga pendidikan Islam negeri berada langsung di bawah kontrol dan kendali Kementerian Agama, termasuk pembiayaan dan pendanaannya. Problema yang timbul adalah alokasi dana yang dikelola oleh Kementerian Agama. Selain kecil, juga dipergunakan untuk membiayai berbagai sektor lingkungan Kementerian Agama, termasuk pendidikan. B. Kultural. Lembaga-lembaga pendidikan Islam, terutama pesantren dan madrasah, banyak yang menganggap sebagai lembaga pendidikan kelas 2, sehingga persepsi ini memengaruhi masyarakat muslim untuk memasukkan anaknya ke pendidikan tersebut. Dampaknya adalah jarangnya masyarakat muslim yang terdidik dan berpenghasilan baik serta yang memiliki kedudukan atau jabatan memasukkan anaknya ke lembaga-lembaga pendidikan Islam tersebut. C. Sumber daya manusia. Para pengelola dan pelaksana pendidikan di lembaga pendidikan Islam yang terdiri dari guru dari segi jumlah profesional masih kurang. Guru-guru bidang studi umum, matematika, IPA, biologi, kimia, dan lain-lain masih belum mencukupi. Hal ini sangat berdampak pada outputnya. Selanjutnya yaitu kompleksitas problem pendidikan Islam. Pendidikan Islam, kompleksitas problematika di kehidupan di era globalisasi telah menawarkan banyak tantangan dan keuntungan bagi kelangsungan hidup manusia, dan tantangan yang paling berat dalam hal ini adalah persoalan pilihan nilai moral, budaya, dan keagamaan.
terutama bagi kalangan remaja. Hal ini disebabkan oleh faktor psikologis. Mereka yang mengalami masa pubertas atau masa pencarian nilai-nilai atau norma yang dirasa sesuai dengan dunianya. Tersebut nampaknya menjadi problematika tersendiri bagi para guru agama untuk segera diatasi atau bahkan diantisipasi sedini mungkin. Abu Ahmadi juga menjelaskan bahwa penanaman nilai-nilai agama Islam sejak dini sangatlah diperlukan guna mendukung dan mewujudkan tujuan dari pendidikan agama Islam. Selanjutnya yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi timbulnya masalah pendidikan Islam. Satu, faktor internal. Masalah kurikulum. Pilar menyebutkan kurikulum yang terpusat. Penyelenggaraan sistem manajemen yang dikendalikan dari atas telah menghasilkan output pendidikan manusia robot. Selain kurikulum yang sentralistik, terdapat pula beberapa kritikan kepada praktik pendidikan berkaitan dengan syarat kurikulum, sehingga seolah-olah kurikulum itu kelebihan muatan. Hal ini mempengaruhi juga kualitas pendidikan. B. Biaya pendidikan. Faktor biaya pendidikan adalah hal penting dan menjadi persoalan tersendiri yang seolah-olah menjadi kabur mengenai siapa yang bertanggung jawab atas persoalan ini, sebagaimana dimaklumi bahwa pendidikan formal yang bercorak keislaman yang berada di naungan Kementerian Agama Republik Indonesia seperti RA, MI, MTS, MA atau sejenisnya masih cukup memprihatinkan apabila dibandingkan dengan pendidikan umum di bawah Kemendiknas. Rata-rata pembiayaan satuan pendidikan agama tersebut hanya 38% yang ditanggung pemerintah. Selebihnya 62% masih ditanggung anggota masyarakat atau orang tua. Sementara itu mayoritas madrasah 91% dikelola oleh swasta dengan jumlah keseluruhan satuan pendidikan madrasah sebanyak 258 buah. 2. Faktor eksternal. Dikotomik. Masalah besar yang dihadapi dunia pendidikan Islam adalah dikotomi dalam beberapa aspek, yaitu antara ilmu agama dengan ilmu umum, antara wahyu dengan akal, setara dengan wahyu dengan alam. Munculnya problem dikotomi dengan segala perdebatannya telah berlangsung sejak lama. Boleh dibilang gejala ini mulai tampak pada masa-masa pertengahan. Selanjutnya, problem pendidikan Islam di Indonesia. Perjalanan pendidikan Islam di Indonesia senantiasa dihadapkan pada berbagai persoalan yang multi kompleks, mulai dari konseptual, teoritis, sampai dengan operasional, praktis. Hal ini dapat dilihat dari ketertinggalan pendidikan Islam dengan pendidikan lainnya, baik secara kuantitatif maupun kualitatif. Pendidikan Islam diakui keberadaannya dalam sistem pendidikan yang terbagi menjadi 3 hal. Pertama, pendidikan Islam sebagai lembaga yang diakui keberadaannya secara eksplisit. Kedua, pendidikan Islam sebagai mata pelajaran diakuinya pendidikan agama sebagai salah satu pelajaran yang itu wajib diberikan pada tingkat dasar sampai perguruan tinggi. Ketiga, pendidikan Islam sebagai nilai value, yakni ketika ditemukannya nilai-nilai Islami dengan sistem pendidikan. Sekian, terima kasih.